Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri satu pertanyaan yang sangat sederhana, namun anehnya jarang sekali benar-benar kita renungkan? Bukan tentang pekerjaan, bukan tentang uang, bukan juga tentang rencana hidup 5 tahun ke depan, tetapi pertanyaan yang jauh lebih sunyi dan jauh lebih dalam. Dari mana sebenarnya kita datang dan kemana kita akan kembali? Di dalam tradisi kebijaksanaan Jawa kuno, pertanyaan ini bukan sekedar renungan filosofis. Ia adalah pintu gerbang menuju sebuah pemahaman yang sangat tua. Sebuah pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui laku, simbol, dan keheningan. Pengetahuan itu disebut Sangkan Paraning Dumadi. Sebuah kalimat yang terdengar sederhana, tetapi bagi para leluhur Jawa, ia memuat rahasia tentang asal mula kehidupan, perjalanan manusia di dunia, dan tujuan terakhir dari keberadaan kita. Sangkan, asal, paran, tujuan, dumadi, segala sesuatu yang tercipta. Dengan kata lain, Sangkan Paraning Dumadi adalah pertanyaan terbesar tentang kehidupan itu sendiri. Namun ada hal yang menarik. Di zaman modern ini, manusia justru semakin jarang memikirkan pertanyaan tersebut. Kita sibuk mengejar banyak hal: kesuksesan, pengakuan, kenyamanan, seolah hidup adalah perjalanan tanpa arah yang jelas. Kita bangun setiap pagi, bekerja, berlari dari satu target ke target lain, tetapi jarang sekali berhenti dan bertanya, sebenarnya perjalanan ini menuju kemana? Para leluhur Jawa melihat hidup dengan cara yang sangat berbeda. Bagi mereka, hidup bukan sekedar rangkaian peristiwa. Hidup adalah perjalanan pulang. Dan dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Ada sebuah ungkapan tua dalam budaya Jawa yang sering diucapkan dengan tenang namun penuh makna. Urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu hanya mampir minum. Seperti seorang musafir yang berhenti sebentar di sebuah mata air, menghilangkan dahaga, lalu melanjutkan perjalanan panjangnya. Pertanyaannya adalah, jika hidup ini hanyalah persinggahan, dari mana kita datang sebelum singgah di dunia ini? Dan lebih penting lagi, kemana kita akan kembali setelah perjalanan ini selesai? Dalam video ini, kita akan menyelami salah satu ajaran paling dalam filosofi Jawa. Sebuah ajaran yang tidak hanya berbicara tentang asal-usul manusia, tetapi juga tentang kesadaran, tujuan hidup, dan hubungan kita dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Kita akan melihat bagaimana para leluhur memahami kehidupan. Mengapa banyak manusia modern merasa kehilangan arah, dan bagaimana memahami Sangkan Paraning Dumadi dapat mengubah cara kita memandang hidup,
kematian, dan perjalanan jiwa. Karena mungkin jawaban yang selama ini kita cari di luar sana sebenarnya sudah lama bersemayam di dalam diri kita sendiri. Dan seperti semua pengetahuan kuno, rahasia ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk diingat kembali. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan ini, saya ingin mengajak Anda melakukan sesuatu yang sederhana. Coba tuliskan di kolom komentar, Anda menonton video ini dari kota mana? Mungkin dari Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Bandung, atau mungkin dari kota kecil yang tenang di sudut Nusantara. Menariknya, walaupun kita menonton dari tempat yang berbeda-beda, sebenarnya kita semua sedang memikirkan pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sudah ditanyakan manusia selama ribuan tahun. Pertanyaan tentang asal dan tujuan hidup. Dan jauh sebelum buku-buku filsafat modern ditulis, jauh sebelum ilmu psikologi mencoba memahami manusia, masyarakat Jawa kuno sudah memiliki cara mereka sendiri untuk menjawab pertanyaan itu. Jawaban itu dirangkum dalam satu konsep yang sangat dalam, Sangkan Paraning Dumadi. Ajaran ini tidak lahir dari ruang kelas atau perdebatan akademis. Ia tumbuh dari perjalanan spiritual panjang para leluhur Nusantara. Dari laku tapa, pengamatan terhadap alam, dan perenungan mendalam tentang kehidupan. Jejak pemahaman ini dapat ditemukan dalam berbagai warisan budaya Jawa, mulai dari Serat Wedatama, Serat Wulangreh, hingga berbagai naskah kebatinan yang diwariskan melalui tradisi keraton dan padepokan spiritual. Namun menariknya, ajaran ini jarang dijelaskan secara langsung. Para leluhur tidak menuliskannya dengan cara yang gamblang seperti buku pelajaran. Sebaliknya, mereka menyembunyikannya di dalam tembang, simbol, cerita wayang, dan ungkapan-ungkapan sederhana. Mengapa? Karena bagi mereka, pengetahuan tentang asal dan tujuan hidup bukan sekedar informasi. Ia adalah kesadaran yang harus dialami. Dalam pandangan Jawa kuno, manusia bukan hanya tubuh yang hidup di dunia material. Manusia adalah bagian dari sebuah tatanan kosmis yang jauh lebih besar. Sebuah hubungan antara alam, manusia, dan Yang Maha Ada. Dunia ini bukan pusat dari segalanya. Ia hanyalah salah satu tahap dalam perjalanan panjang kesadaran. Karena itulah, para leluhur melihat kehidupan dengan perspektif yang sangat berbeda dari cara pandang modern. Bagi manusia modern, hidup sering dipandang sebagai garis lurus. Lahir, tumbuh, bekerja, lalu mati. Tetapi dalam kebijaksanaan Jawa, hidup lebih mirip sebuah lingkaran besar. Sebuah perjalanan yang dimulai dari suatu sumber, menjelajahi dunia, lalu akhirnya kembali ke asalnya. Disinilah makna terdalam dari Sangkan Paraning Dumadi mulai terbuka.
Sangkan berbicara tentang asal mula keberadaan kita. Dari mana kesadaran manusia muncul? Paran berbicara tentang tujuan akhir perjalanan jiwa. Dan Dumadi mengingatkan bahwa seluruh kehidupan ini, segala sesuatu yang tercipta, adalah bagian dari proses kosmis yang sama. Namun ada satu hal yang sering dilupakan manusia. Semakin modern kehidupan kita, semakin jauh kita dari pertanyaan paling mendasar ini. Kita tahu banyak hal tentang dunia luar, tetapi seringkali tidak mengenal asal diri kita sendiri. Dan mungkin justru disitulah kegelisahan manusia modern bermula. Karena ketika seseorang lupa dari mana ia berasal, ia juga akan kesulitan memahami kemana ia sebenarnya sedang menuju. Dan di bagian berikutnya, kita akan mulai menyelami lapisan pertama dari ajaran ini. Sebuah pemahaman yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang kehidupan, bahkan diri Anda sendiri. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Jika para leluhur Jawa berbicara tentang Sangkan Paraning Dumadi, mereka sebenarnya sedang mengingatkan manusia pada satu hal yang sangat penting. Kita bukan sekedar tubuh yang kebetulan hidup di dunia. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar daging, tulang, dan pikiran yang sibuk setiap hari. Ada kesadaran, dan kesadaran itu memiliki asal. Coba Anda bayangkan sejenak. Sebelum Anda memiliki nama, sebelum Anda memiliki pekerjaan, sebelum Anda memiliki identitas sosial, Anda sudah ada. Ada sesuatu di dalam diri Anda yang menyadari hidup ini sejak awal. Sesuatu yang melihat, merasakan, dan mengalami dunia. Para leluhur Jawa menyebut perjalanan ini sebagai turunnya kesadaran ke dalam dunia kehidupan. Seperti setetes air yang jatuh dari samudra luas, lalu menjadi bagian dari sungai, hujan, dan kehidupan di bumi. Air itu terlihat terpisah, tetapi hakikatnya ia masih berasal dari samudra yang sama. Begitu pula manusia. Dalam pandangan kebijaksanaan Jawa, manusia bukan makhluk yang berdiri sendiri. Kita adalah bagian dari sumber kehidupan yang lebih besar. Sebuah sumber yang oleh para leluhur sering disebut dengan berbagai nama. Sang Hyang Tunggal, Sang Maha Sumber, Gusti. Namun disinilah sesuatu yang menarik terjadi. Ketika kesadaran manusia turun ke dunia, ia perlahan-lahan lupa asalnya. Dunia penuh dengan gangguan, ambisi, ketakutan, keinginan, persaingan. Semua itu membuat manusia sibuk membangun identitas. Aku adalah ini. Aku adalah itu. Tetapi semakin kuat identitas itu, seringkali semakin jauh manusia dari hakikat dirinya sendiri. Itulah sebabnya banyak orang memiliki segalanya, harta,
jabatan, pengakuan, namun tetap merasa kosong di dalam karena sesuatu yang paling penting telah dilupakan, asal kesadaran mereka. Sekarang saya ingin Anda melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Tarik napas perlahan. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan napas masuk dan biarkan napas keluar. Sekali lagi, tarik napas perlahan. Dan saat Anda melakukannya, sadari satu hal, Anda sedang hidup. Di balik semua kesibukan hidup, di balik semua peran yang Anda jalani, ada satu ruang yang selalu tenang di dalam diri Anda. Ruang kesadaran. Ruang yang tidak terguncang oleh keramaian dunia. Para leluhur Jawa memahami ruang ini dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa untuk memahami sangkan paraning dumadi, manusia harus kembali menyentuh kesadaran itu. Bukan dengan teori, bukan dengan debat, tetapi dengan hening. Karena hanya dalam keheningan, manusia mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan, bahwa perjalanan hidup ini bukan sekedar tentang bergerak ke depan, tetapi tentang mengingat kembali dari mana kita berasal. Dan ketika kesadaran itu mulai bangkit, perlahan-lahan kita akan melihat hidup dengan cara yang sama sekali berbeda. Namun disinilah ajaran ini menjadi semakin dalam. Karena menurut kebijaksanaan Jawa, perjalanan manusia tidak berhenti pada sekedar mengetahui asalnya. Ada tahap berikutnya, tahap yang jauh lebih misterius. Tahap yang berbicara tentang tujuan akhir perjalanan jiwa manusia. Dan di bagian berikutnya, kita akan mulai membuka rahasia itu. Sekarang saya ingin Anda berhenti sejenak. Bukan sekedar mendengarkan, tetapi benar-benar memperhatikan. Karena bagian ini mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman bagi sebagian orang. Tarik napas perlahan sekali lagi, lepaskan. Biarkan pikiran Anda tenang beberapa detik. Fokus. Karena jika Anda benar-benar memahami bagian ini, cara Anda melihat hidup mungkin tidak akan pernah sama lagi. Kita sudah berbicara tentang sangkan, asal mula kesadaran manusia. Tetapi dalam ajaran sangkan paraning dumadi, asal hanyalah setengah dari cerita. Setengah lainnya adalah paran, tujuan, tempat kembali. Dan disinilah banyak orang mulai gelisah. Karena jika hidup ini adalah perjalanan, maka ada pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Kemana sebenarnya perjalanan ini berakhir? Banyak orang mencoba menghindari pertanyaan ini. Mereka menyibukkan diri, mengejar pekerjaan, mengejar pengakuan, mengejar kesenangan. Seolah jika kita cukup sibuk, kita tidak perlu memikirkan pertanyaan itu. Tetapi kebenaran tidak bisa dihindari. Cepat atau lambat,
setiap manusia akan sampai pada satu titik yang sama. Titik di mana semua identitas dunia ditanggalkan. Semua jabatan, semua kekayaan, semua peran sosial lenyap. Dalam kebijaksanaan Jawa, momen ini bukan dipandang sebagai akhir, melainkan kembalinya kesadaran ke sumbernya. Seperti sungai yang mengalir jauh, melewati hutan, desa, dan kota, lalu pada akhirnya kembali menyatu dengan samudra. Air sungai tidak hilang, ia hanya kembali ke asalnya. Begitu pula manusia. Tetapi ada satu ironi besar yang jarang disadari manusia modern. Kita hidup seolah-olah dunia ini adalah tujuan akhir. Kita memperlakukan dunia seperti rumah permanen. Padahal menurut para leluhur, dunia hanyalah persinggahan. Coba jujur pada diri Anda sendiri. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk memahami siapa diri Anda sebenarnya? Dan berapa banyak waktu yang habis hanya untuk mengejar hal-hal yang suatu hari pasti Anda tinggalkan? Ini bukan tuduhan, ini cermin. Karena kebanyakan manusia hidup seperti seseorang yang tersesat di tengah perjalanan. Mereka lupa dari mana mereka berangkat dan tidak tahu kemana mereka akan pulang. Itulah sebabnya ajaran Sangkan Paraning Dumadi selalu disampaikan dengan satu pesan yang sangat tegas. Ingat asalmu, sadari perjalananmu, dan jangan lupa tujuan pulangmu. Sekarang saya ingin Anda kembali fokus pada napas Anda. Tarik napas perlahan, dan saat Anda menghembuskannya, bayangkan semua kegaduhan dunia menjauh beberapa langkah dari Anda. Untuk beberapa detik ini saja, Anda tidak perlu menjadi siapa-siapa, tidak perlu membuktikan apapun, tidak perlu mengejar apapun, hanya menyadari keberadaan Anda. Karena dalam keheningan seperti inilah, manusia mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan, bahwa tujuan perjalanan hidup bukan sekedar bertahan hidup, bukan sekedar sukses, tetapi kembali mengenali hakikat dirinya. Dan ketika seseorang mulai memahami hal itu, cara ia menjalani hidup akan berubah secara drastis. Namun pemahaman saja tidak cukup. Para leluhur Jawa selalu menekankan satu hal penting. Pengetahuan tentang asal dan tujuan hidup harus menjadi laku, harus dipraktekkan, harus dihidupi. Dan di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana ajaran kuno ini sebenarnya bisa diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke bagian ini, saya ingin bertanya sesuatu kepada Anda. Coba tuliskan di kolom komentar. Anda sedang melakukan apa saat menonton video ini? Apakah Anda sedang beristirahat setelah bekerja? Sedang di perjalanan? Sedang duduk santai di rumah? Atau mungkin sedang mencari ketenangan setelah hari yang melelahkan? Dimanapun Anda berada saat ini,
saya ingin mendoakan sesuatu untuk Anda. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan yang baik, diberikan kelancaran rezeki, dan diberikan jalan hidup yang penuh keberkahan dan kesuksesan. Karena perjalanan hidup setiap orang memang berbeda, tetapi setiap manusia tetap berada di perjalanan yang sama, perjalanan ulang. Sekarang, mari kita turunkan ajaran Sangkan Paraning Dumadi dari langit filsafat ke tanah kehidupan sehari-hari. Karena sebenarnya, para leluhur Jawa tidak mengajarkan sesuatu yang rumit. Mereka tidak meminta manusia menjadi pertapa di gunung. Mereka hanya mengajarkan satu hal sederhana: ingat diri di tengah kehidupan. Artinya apa? Artinya Anda tetap bekerja, tetap menjalani kehidupan, tetap mencari nafkah, tetapi tidak kehilangan kesadaran diri. Cara paling sederhana untuk memulai adalah dengan menciptakan ruang hening kecil setiap hari. Tidak perlu lama, 5 menit saja sudah cukup. Misalnya, sebelum Anda memulai aktivitas pagi, duduk sebentar, tarik napas perlahan, rasakan udara masuk dan keluar. Tidak perlu memikirkan apapun. Hanya menyadari bahwa Anda hidup, bahwa Anda ada. Latihan kecil ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Karena perlahan-lahan Anda mulai kembali mengenali diri Anda sendiri. Yang kedua adalah latihan eling. Dalam tradisi Jawa, kata eling berarti ingat atau sadar. Artinya, di tengah aktivitas sehari-hari, sesekali berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri Anda, apa yang sebenarnya sedang aku kejar? Apakah itu benar-benar penting? Atau hanya dorongan ego sesaat? Pertanyaan kecil seperti ini seringkali membuat kita kembali lebih jernih dalam menjalani hidup. Yang ketiga adalah hidup dengan kesadaran tujuan. Jika Anda memahami Sangkan Paraning Dumadi, maka hidup bukan lagi sekedar perlombaan. Anda tidak perlu membandingkan hidup Anda dengan orang lain. Karena setiap manusia memiliki perjalanan yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang mudah, ada yang penuh ujian. Namun, semuanya tetap berjalan menuju tujuan yang sama. Ketika seseorang benar-benar memahami ini, ada perubahan besar yang terjadi di dalam dirinya. Ia tetap bekerja, tetapi tidak dikuasai ambisi. Ia tetap berusaha, tetapi tidak diperbudak kecemasan. Ia tetap hidup di dunia, tetapi tidak kehilangan arah. Inilah yang dimaksud para leluhur sebagai hidup yang sadar. Hidup yang tidak sekedar bergerak, tetapi memahami perjalanan. Pada akhirnya, ada satu kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Tidak peduli seberapa sibuk hidup kita, tidak peduli seberapa tinggi jabatan kita, tidak peduli seberapa banyak harta yang kita kumpulkan. Suatu hari nanti, kita semua akan sampai pada titik yang sama. Titik di mana
semua yang kita kejar di dunia ini harus kita lepaskan. Rumah, nama, kedudukan, bahkan tubuh kita sendiri. Dan pada saat itu, hanya satu pertanyaan yang benar-benar tersisa. Apakah kita sudah mengenal diri kita sendiri? Inilah inti dari ajaran Sangkan Paraning Dumadi. Bukan sekedar filosofi kuno, bukan sekedar kata-kata indah dari masa lalu, tetapi sebuah peringatan halus dari para leluhur bahwa hidup ini bukan sekedar perjalanan tanpa arah. Kita datang dari suatu sumber. Kita sedang berjalan di dunia, dan suatu hari nanti kita akan kembali. Pertanyaannya bukan apakah kita akan kembali atau tidak. Itu pasti. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah kita akan kembali dalam keadaan sadar atau tetap dalam keadaan lupa. Lupa siapa diri kita. Lupa dari mana kita berasal. Dan lupa tujuan perjalanan kita. Karena jika hidup hanya dihabiskan untuk mengejar hal-hal yang fana, maka ketika semuanya hilang, manusia seringkali merasa seolah hidupnya kosong. Namun, ketika seseorang mulai memahami perjalanan ini, sesuatu yang aneh justru terjadi. Hidup menjadi lebih ringan. Ambisi tidak lagi membutakan. Kesulitan tidak lagi terasa menghancurkan. Karena ia tahu bahwa semua ini hanyalah bagian dari perjalanan pulang. Maka mungkin malam ini, atau kapanpun Anda menonton video ini, cobalah berhenti sejenak dari segala keramaian hidup. Tarik napas perlahan, dan tanyakan pada diri Anda satu pertanyaan sederhana. Apakah saya sudah berjalan menuju arah yang benar? Jika video ini membuat Anda merenung, jangan lupa bantu channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain yang mungkin juga sedang mencari makna perjalanan hidupnya. Karena kadang, satu percakapan kecil tentang kesadaran bisa menjadi awal dari perubahan besar. Dan ingatlah satu hal, kita semua sedang berjalan, tetapi tidak semua orang ingat kemana ia pulang.